Baik, selamat malam Pak Meladi dan teman-teman yang mungkin menonton. Di sini saya Muhammad Masih Hafiz dengan NRP 5017241033 dari kelas EM kelas B. Saya di sini akan mereview artikel yang berjudul uh, Combined Use of GPR and User Entities for Water Treatment Assessment and Overview. Oke, di sini yang ditulis oleh teman-teman dari Santos Asunal dan rekan-rekannya pada tahun 2022, di mana artikel ini itu membahas tentang bagaimana suatu integrasi berbagai metode dari NDT atau non-destructive testing dapat meningkatkan akurasi penilaian dari suatu kondisi perkerasan jalan dan eh, dapat dibandingkan dari penggunaan satu metode aja. Jadi langsung lanjut. Oke, selanjutnya ada why combine entities. Kenapa harus menggabungkan dengan entity? Jadi sebagai contoh pada GPR yang kita tahu ada ground penetrating radar itu sangat efektif untuk memetakan kondisi lapisan bawah permukaan dan mengukur ketebalan lapisan suatu perkerasan. Tapi si GPR ini itu nggak bisa secara langsung menentukan kapasitas dari suatu struktural atau suatu kekuatan dari suatu jalan. Nah, sebaliknya, si FWD yang kita tahu atau Falling Wave Deflectometer itu mampu mengukur suatu respon struktur jalan terhadap suatu beban dan memperkirakan modulus kelakuan dari suatu perkerasan, tetapi tetap membutuhkan informasi ketebalan lapisan yang akurat. Metode lain seperti eh, thermal infrared dapat mendeteksi kelembapan dan delaminasi, sedangkan LIDAR digunakan untuk mengevaluasi kondisi permukaan jalan. Nah, dari beberapa metode yang saya sebutkan, itu kombinasi beberapa metode entity memungkinkan kita memperoleh suatu gambaran kondisi yang jalan yang lebih lengkap, sehingga keputusan pemeliharaan itu dapat dilakukan secara lebih tepat dan lebih efisien. Oke, selanjutnya eh, di slide berikutnya ada tentang GPR Physics, di mana GPR itu bekerja dengan memancarkan suatu gelombang elektromagnetik ke dalam suatu lapisan perkerasan, di mana ketika gelombang tersebut bertemu material yang memiliki sifat dielektrik yang berbeda, sebagian energi akan dipantulkan kembali ke antena penerima. Nah, lalu pantulan inilah yang dianalisis untuk mengetahui suatu ketebalan lapisan, keberadaan rongga, retakan, maupun perubahan kondisi material yang ada di bawah permukaan ini yang kita tidak bisa melihat secara pakai mata. Lalu, kecepatan rambat gelombang dipengaruhi oleh konstanta dielektrik dari suatu material. Lalu pada persamaan yang saya tampilkan ini, kecepatan gelombang berbanding terbalik dengan suatu akar kuadrat dari konstanta dielektrik. Nah, lalu di mana artinya material yang memiliki nilai dielektrik tinggi akan menyebabkan gelombang merambat akan lebih lambat. Prinsip ini menjadi satu dasar dari interpretasi dari GPR dalam identifikasi kondisi lapisan suatu perkerasan yang ada di jalan atau di suatu medan. Selanjutnya ada multisensor strategi di mana ada tiga yaitu FWD, eh, terus ada thermal infrared dan ada LIDAR. Di mana FWD ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan struktur jalan dalam menahan beban lalu lintas. Lalu ada thermal infrared di mana berfungsi mendeteksi area yang mengalami kelembapan berlebih maupun delaminasi yang sulit terlihat secara visual. Dan yang terakhir ada LIDAR, di mana dia itu digunakan untuk mengukur kondisi geometri suatu permukaan seperti rating, deformasi, maupun tingkat kerataan suatu jalan. Lalu selanjutnya ada GPR dan FWD, di mana menurut artikel yang saya review, itu kombinasi dari GPR dan FWD merupakan salah satu integrasi yang paling banyak digunakan dan memberikan salah satunya hasil yang sangat baik. Di mana GPR berperan dalam menentukan ketebalan lapisan perkerasan secara akurat, tapi FWD itu juga digunakan untuk mengukur lanjutan atau defleksi perkerasan akibat pembebanan, di mana
Data ketebalan lapisan yang diperoleh oleh GPR itu akan digunakan sebagai input dalam proses back calculation oleh FWD, di mana back calculation merupakan proses untuk memperkirakan suatu modulus atau kelakuan masing-masing suatu lapisan perkerasan berdasarkan data lendutan yang terukur. Nah, karena itu, si kombinasi kedua metode ini, GPR dan FWD, mampu meningkatkan akurasi penilaian suatu kondisi struktural jalan dan membantu menemukan atau menentukan prioritas rehabilitasi mana yang harus secara lebih efektif. Oke, selanjutnya ada teknik comparison, di mana GPR memiliki keunggulan berupa kecepatan survei yang lebih tinggi dan kemampuan menghasilkan citra bawah permukaan yang resolusinya kurang lebih baik. Tapi si GPR ini itu tidak mampu mengukur kekakuan struktur secara langsung. Selanjutnya ada FWD, di mana FWD ini sangat efektif untuk analisis suatu kapasitas struktural, tapi membutuhkan informasi tambahan mengenai si konfigurasi lapisan perkerasan. Lalu ada thermal infrared, di mana memiliki kemampuan mendeteksi kelembapan dan delaminasi secara cepat pada area yang luas. Meskipun hasilnya cukup dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan cuaca. Nah, satu lagi saya lupa menambahkan, LIDAR itu intinya dia baik untuk mengukur kondisi permukaan jalan dengan akurasi yang tinggi. Nah, tapi nggak bisa memberikan informasi mengenai kondisi permukaan. Lalu ada implementation, masuk ke implementation challenge, di mana meskipun banyak keunggulan, penerapan pendekatan multisensor juga menghadapi beberapa tantangan yang dihadapi. Pertama adalah kompleksitas data integration. Setiap sensor menghasilkan data dengan format dan karakteristik yang berbeda, sehingga memerlukan perangkat lunak khusus serta kemampuan analisis yang memadai. Tantangan kedua adalah belum adanya standar yang seragam antar produsen alat, di mana akibatnya proses integrasi data dari berbagai perangkat masih cukup sulit untuk dilakukan. Selain itu, dari economic consideration, di mana proses integrasi data dari selain itu, terdapat tantangan ekonomi berupa biaya investasi awal yang relatif tinggi, baik untuk pengadaan peralatan, terus juga maupun pelatihan sumber daya manusia untuk melakukan survei ini. Namun demikian, si perkembangan teknologi digital dan AI diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan dari berbagai tantangan tadi itu di masa depan. Conclusion, kesimpulan, artikel ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun metode NTD yang mampu menggambarkan kondisi perkerasan secara menyeluruh. GPR ini memiliki peran yang sangat penting dalam investigasi bawah permukaan, tetapi hasilnya akan jauh lebih baik optimal ketika dikombinasikan dengan metode-metode lain yang saya sebutkan seperti FWD, thermal infrared, dan LIDAR. Integrasi berbagai sensor mampu meningkatkan akurasi penilaian eh, dalam suatu kondisi jalan, terus juga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, serta mendukung penerapan predictive maintenance. Selain itu, pemanfaatan artificial atau AI dalam proses pengolahan dan integrasi data menjadi salah satu arah pengembangan yang menjanjikan dalam manajemen aset jalan modern di masa depan. Sekian dari presentasi saya mengenai paper ini. Terima kasih Pak Radi dan teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.